Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat TV Studio dimanapun kalian berada. Tetap semangat walaupun ini hari Minggu sudah pukul 21.09. Tapi demi kalian kami selalu update berita terbaru. Ya, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu taat, ya, selalu sholat 5 waktu. Mandinya jangan pernah telat, ya. Jangan kamu jorok jadi orang mandi paling enggak 5 kali sehari. Waduh, gosok gigi. Dan juga mudah-mudahan selalu bisa baik dengan orang tua, karena orang tua udah tiket menuju surgamu. Baik, jangan sia-siakan pengorbanan orang tuamu yang telah membesarkanmu, karena Allah Ta'ala akan membalas semua kebaikanmu kepada orang tuamu cash di dunia ini sebelum kalian nanti dapatkan surga di akhirat. Baik, Sobat TV Studio dimana mudah. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe segera subscribe. Iya, dalam rentang yang tidak lama TV Studio sudah mendapatkan subscribe 150 subscribe. Baru jalan 2 mingguan, ya, 2 minggu kami berjalan dengan asumsi nanti sampai Pilpres 2024 ini semua sudah monetize dan sudah minimal 1 miliar subscriber, karena untuk mendukung Anies Baswedan. Mohon maaf ya, yang nggak pro Anies Baswedan kami pun tidak mengapa. Yang penting inilah usaha daripada pendukung Anies Baswedan untuk mendapatkan, ya, untuk menempatkan presiden terbaik buat kita semua, termasuk Anda juga, ya. Kalau nanti hasilnya baik, nanti kalian juga yang senang juga kan, ya. Baik, tetapi tetap satu Indonesia. Baik, saudaraku, sobat TV Studio dimana-mana kalian berada, ini kita akan menampilkan headline dari newsdetik.com mengenai kabar yang sedang hangat-hangat, ya, tentang hacker Bjorka bongkar data Mukti PR, berkarya curikan niat di baliknya. Ya, nih kita akan mengungkap hacker Bjorka ini mulai hangat-hangat mulai kurang lebih 1 hari kemarin ketika mengupload data rahasia yang bersifat secret, ya. Di antaranya yang sudah di-upload itu adalah data dari BIN, surat rahasia kepada presiden dari BIN. Semua sudah mendapatkannya, terutama yang pakai akun Twitter sudah mendapatkannya dalam kalau nggak salah ukurannya 40 MB. Ya, baik. Dari newsdetik.com, ya, ini tampilannya Bang Mukti PR. Ya, Mukti PR ini kemarin baru saja mengambil alih partainya Tommy, ya, partai besutan Tommy Soeharto dengan gayanya Mukti PR, ya. Ini di telikungnya si Tommy, sehingga sekarang partai berkarya itu justru ada di tangannya Mukti PR. Ya, tapi kita lihat nanti apakah Mukti PR ini akan ketemu karmanya, ketemu apa namanya itu, eh, ketemu batunya, apa ya, kena batunya, kita nggak tahu, ya. Ini lagi diobok-obok sama Bjorka, sama hacker Bjorka, ya. Ini dari Jakarta disampaikan hacker Bjorka, ya. Hacker Bjorka ramai jadi perbincangan usai membongkar data Multi PR dan menuding ketum partai berkarya itu sebagai otak pembunuh aktivis HAM Munir Said Talid. Kita tahu ya, dulu pernah ada aktivis HAM Munir itu meninggal karena diracun di pesawat, ya, sehingga ketika turun dia sudah meninggal. Sampai sekarang ini apa namanya
masih belum jelas otak dibalik kejadian itu, ya. Bagi yang mungkin belum lahir waktu itu, ya kita sampaikan kronologinya seperti itu kurang lebih. Diulang lagi, jadi Jakarta sampaikan hacker biarkan ramai jadi perbincangan usai membongkar data multi PR dan menuding ketum Partai Berkarya itu sebagai otak pembunuh aktivis HAM Munir Said Thorid. Sekjen Partai Berkarya Badrudin Andi Picunang pun membuka suara terkait hal ini. 5 tahun lalu jelang pemilu 2019, isu Munir ini pun mencuat. Waktu itu menyorot kehadiran Pak Multiplier dan Polikarpus di Partai Berkarya. Selaku sekjen saat itu, saya membantah dan pasang badan utamanya di media bahwa pengadilan dan secara hukum kedua tokoh tersebut sudah diperiksa dan menjalani proses dan terbukti mereka sudah bebas secara hukum dan tidak terlibat, kata Andi Picunang kepada wartawan Minggu 11 September 2022. Nah, ini dia. Ternyata ini ada berita nih. Masih di news.com juga, gagal Partai Berkarya ikut pemilu 2024. Langsung kena batunya, langsung kena karmanya ya. Dia ngambil Partai Berkarya dari Tommy Soeharto kepingin ikut pemilu. Ya. Belum belum sampai ikut pemilu ternyata gagal waktu pendaftaran. Nggak tahu gagalnya kenapa. Silakan Anda cek sendiri di link ini di news.com ya. Oh, belum apa-apa sudah kena. Memang nggak becus ya, pegang partai nggak becus ya. Yang ngambil partainya juga karena dia nyomot punya orang lain, punya Tommy, ya akhirnya ya gitu ya. Dia ini bukan orang politikus, dia memang tadinya aslinya dia orang BIN ya, di PR ini. Untuk diketahui, aktivis Munir meninggal di pesawat Garuda dengan nomor GA974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca sarjana pada 7 September 2004. Institut Forensik Belanda NFI menyatakan Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Pembunuhan Munir diduga dilakukan dengan cara meracuni makanannya, tuh kan? Jadi ini sampai sekarang aktornya itu nggak ketahuan, kan aneh. Hanya berhenti pada si Polikarpus. Polikarpus itu dia yang dikorbankan. Karena Polikarpus waktu itu sebenarnya tidak sedang dalam berdinas, tapi kenapa kok jadi penumpang waktu itu Polikarpus. Dia seorang pilot juga. Polikarpus itu seorang pilot. Ya. Tetapi waktu itu sebenarnya dia tidak sedang bertugas di Garuda, ya, di pesawat Garuda, tapi jadi penumpang malah. Nah, ini dan kebetulan duduk di dekat Munir. Nah, dalam kasus ini, Polikarpus Budi Hari Prianto divonis 20 tahun penjara atas putusan kasasi Mahkamah Agung tahun 2007. Namun, setelah dipenjara 8 tahun, Poli bebas murni 29 Agustus 2018. Belum ada separohnya, jadi hanya 8 tahun saja Poli bebas murni. Padahal sudah divonis berapa? Divonis 20 tahun. Baru menjadi 8 tahun Poli bebas murni. Nah, ini kalau nggak ada perannya si penguasa ya nggak mungkin ya. Ya, Indonesia akal-akalan. Mukti PR juga ditetapkan sebagai tersangka selaku Deputi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Namun pada 31 Desember 2008 Mukti divonis bebas oleh PN Jakarta Selatan. Ini saktinya Mukti di sini. Saktinya Mukti. Padahal sudah ditetapkan tersangka ya pada tahun sudah temukan tersangka padahal. Namun pada 31 Desember 2008 Mukti divonis bebas oleh PN Jakarta Selatan. Saktinya Mukti seperti ini. Kalau dia nggak punya ikatan dengan BIN langsung, nggak mungkin dia bisa lolos. Ya. Kembali ke penjelasan Picunang, ia menjelaskan bahwa Mukti PR
saat ini memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Menurutnya, isu soal Muhdi sebagai dalang pembunuhan Munir ini pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya. Polisi nggak mungkin menetapkan tanpa bukti, ya menetapkan tersangka. Jadi ini bisa dibuka kembali kalau memang ada kesungguhan dari Mabes Polri dan ada yang membuat tekanan kepada Polri untuk membuka kasus ini lagi, ya. Kan Muhdi sekarang tidak aktif dalam PIN, mungkin tidak aktif, tapi secara ini masih ada kaitannya dengan orang-orang PIN. Mereka punya hak sebagai WNI untuk dipilih dan memilih. Negara mengatur itu. Lama-lama isu itu akan hilang dengan sendirinya. Saat ini muncul lagi entah skenario apa lagi. Pak Munir dan Polikarpus sudah wafat. Pak Munir dan Polikarpus sudah wafat. Kok aneh ya? Padahal 8 tahun, vonis 20 tahun, 8 tahun sudah bebas murni. Karena mungkin ada deal di belakangnya, ada janji ya. Tapi ketika sudah bebas malah wafat. Wah, ini ada apa nih? Atau sengaja diwafatkan supaya tidak ada jejak lagi, ya. Tidak ada bukti lagi, tidak ada yang bisa bicara lagi. Mungkin ya, ini publik harus membuka kasus ini kembali supaya kebenaran itu muncul. Nyawa harus diungkap. Skenario apa itu? Kasusnya muncul lagi dan menyeret nama ketua umum kami Muhdi PR. Sementara partai kami, partai berkarya lagi disorot karena tidak lolos pendaftaran di KPU saat ini dan adanya di bagian internal tak kunjung usai. Baik, demikian laporan daripada untuk Biorka ini. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya hacker Biorka ini nanti ada inisiatif lagi untuk membuka kasus pembunuhan Munir. Sehingga aktor intelektual tidak hanya berhenti sampai Polikarpus sebagai eksekutornya, tetapi juga harus sampai kepada sutradaranya langsung. Ya, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini, subscribe. Terima kasih sekali lagi yang buat subscribe. Mudah-mudahan sekali lagi Anda lancar rezekinya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe jangan lupa, jangan pelit-pelit subscribe. Karena subscribe Anda sangat berguna untuk pemenangan Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.